Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, di antara nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini yang insya Allah selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu terhaturkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi ilmu kepada kalian semua. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Apa sih makna bagi kita seorang muslim, seorang pemuda, tentang sebuah kegagalan ataupun sebuah kesuksesan? Yang kedua, apakah kita telah membaca tentang kisah-kisah orang yang telah merasakan kegagalan ataupun orang-orang yang telah mencapai kesuksesan mereka, entah itu di dunia ataupun di akhirat? Pada kesempatan kali ini dengan tema mereka pun pernah gagal. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Aku akan duduk di sebuah tempat yang tidak kuberikan sedikit pun tempat untuk syaitan laknatullah alaih." Anugerah waktu. Waktu adalah momentum untuk berprestasi. Demi masa, demikianlah Allah bersumpah di dalam Al-Quran Al-Karim. Bukan main-main wahai sahabat. Tentunya Allah menegaskan kepada kita bahwa manusia akan merugi dalam kehidupannya kecuali dalam 4 golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat adalah orang yang menasihati dalam kesabaran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingatnya seperti orang hidup dan juga orang yang mati." Orang yang hidup dan juga mati inilah yang kini banyak bertebaran di muka bumi, mendominasi, mempengaruhi, dan menebar petaka. Kadang kita pun takut karenanya, karena mereka di sekitar kita, atau bahkan kita sendirilah orang yang hidup namun kenyataannya mati tersebut. Siapa sih yang ingin hidup sekedar menjadi pemain figuran, penonton yang urak-urakan, atau artis murahan tanpa peran yang jelas karena prinsip dan visi misinya tak karuan? Berbagai momentum mereka lewatkan, kesuksesan enggan menghampiri mereka, bahagia pun menyingkir dari sisi mereka. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 nikmat di mana banyak orang yang tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui yang tidak akan pernah kembali. Di antaranya kata yang telah kita ucapkan, waktu yang telah lewat, momentum yang telah kita abaikan. Dari ketiga hal inilah sebenarnya kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing tentang perkataan kita sehari-hari. Apa saja yang kita lewati bersama waktu, ataupun momentum-momentum indah apakah yang telah kita lewatkan, yang telah kita singkirkan dari hidup kita sendiri. Yang selanjutnya, seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW tidak terhindar dari namanya kegagalan ataupun kesusahan ketika mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, penutup para nabi. Entah itu dari masa kecilnya yang telah ditinggalkan oleh ibunda dan paman tercintanya, ataupun ketika beliau telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenabian
beliau ditinggalkan oleh istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Ataupun ketika beliau berhijrah ke suatu daerah, beliau pun tak luput dari namanya penghinaan, penyiksaan, dan berbagai macamnya. Ataupun setelah kenabian, ketika zaman peperangan, seperti ketika perang Hunain dan perang Uhud, Nabi pun tak bisa terhindarkan dari namanya terluka. Nabi tetaplah manusia, namun beliau memiliki berbagai kemuliaan. Beliau merasakan kesusahan, beliau merasakan kegelisahan, namun selalu ada Allah Subhanahu wa taala yang membimbingnya dan memandunya sehingga kita dapat memahami ilmu keislaman seperti sekarang ini. Yang selanjutnya, sahabat mulia beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tak luput dari kesalahan. Di antaranya ketika beliau tak sengaja memakan salah satu makanan yang telah disediakan oleh pelayannya, namun ternyata makanan itu adalah hasil dari praktik paranormal. Beliau pun langsung dengan sontaknya memuntahkan apapun yang telah beliau telan, dengan harapan apa yang beliau makan dan apa yang beliau muntahkan menjadi wasilah agar beliau terhindar dari jilatan api neraka di sekujur tubuhnya. Yang kedua adalah sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kita tidak perlu hiraukan lagi betapa kedermawanan beliau, betapa beraninya beliau. Yang kita ketahui, syaitan pun enggan untuk menghampiri beliau. Ia pun tak luput dari kesalahan dan kegagalan semasa beliau belum mengenal Islam. Salah satu cerita, Imam Ghazali rahimahullah sedang menghampiri suatu daerah dengan membawa seluruh karya-karyanya yang dalam berbentuk tulisan. Namun dalam perjalanan beliau dirampok oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dengan susahnya beliau berusaha untuk merebut tulisan-tulisannya. Namun ternyata perampok itu berkata, apakah seorang seperti Imam Ghazali mengandalkan ilmu hanya melalui catatan? Ada pepatah mengatakan, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Kegagalan inilah yang melecut beliau Imam Al-Ghazali menjadi seorang penghafal yang sukses, menjadi seorang yang begitu kuat ingatannya terhadap ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu agama. Kegagalan sebenarnya adalah bagian dari kesuksesan. Kegagalan dan kesuksesan menjadi dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Orang yang sukses harus tahu bahwa ada saat-saat kegagalan. Yang penting bukan sekedar mencari jalan sukses, tetapi juga mengerti apa yang menyebabkan langkah-langkah kegagalan itu. Bukan meratapi mengapa ini terjadi, tetapi berpikir apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasinya. Oleh karena itu, penting adanya perencanaan, karena perencanaan adalah menulis kegagalan di atas kertas. Allah mendefinisikan kesuksesan sebagai terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kegagalan itu sendiri bermula dari tumpukan-tumpukan kegagalan kecil yang tidak dipelajari, apalagi diantisipasi. Misalnya, kegagalan dalam cinta dan rumah tangga akan berakibat pada kegagalan dalam ranah hidup yang lebih luas lagi. Ada banyak cara menjadi sukses. Berani sukses harus berani gagal. Ada banyak pembahasan tentang tips menghadapi kesuksesan. Tetapi bagi kami, sangat pentingnya menyiapkan sejumlah hal untuk menghadapi kegagalan. Hakikat kegagalan, orang yang takut melangkah karena takut salah, dialah yang gagal. Yang kedua, orang yang tidak mengakui kekalahan dan kesalahan, dialah orang yang gagal. Orang yang menyalahkan orang lain dan tidak mengoreksi dirinya, dialah yang gagal. Orang yang gagal merencanakan, dia sedang merencanakan kegagalan. Orang yang gagal membangun hubungan
jangka panjang dalam berkeluarga. Pada umumnya juga akan gagal membangun hubungan jangka panjang dalam hubungan bisnis, hubungan pertemanan, dan seterusnya. Kegagalan adalah milik mereka yang melangkah setengah hati, tak jelas apa yang dicari. Kegagalan terjadi apabila terpasung oleh mitos-mitos yang menghalangi langkah, tak berani mengambil resiko, duduk manis menunggu durian runtuh. Kegagalan adalah hiasan akrab bagi orang-orang yang manja, tak mau berusaha apalagi bekerja, tak punya motivasi apalagi percaya diri. Kegagalan itu milik orang yang berpikir negatif, bertindak pasif, mengalah pada keadaan, gampang melangkah, gampang menyerah, dan suka mencari alasan. Ukurannya adalah bangkit. Seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Demikian pesan Nabi SAW. Jangan ukur seorang dengan menghitung berapa kali dia jatuh. Ukurlah ia dengan beberapa kali dia sanggup bangkit kembali. Seorang yang mampu bangkit kembali setelah jatuh tidak akan putus asa. Menjadikan mendengar bahwa banyak yang seperti mereka setelah sekali dua kali gagal memilih untuk menetap pada kegagalannya, dan akhirnya mati sebagai orang yang sebenar-benarnya gagal, tersungkur dan tidak mampu untuk bangkit lagi. Orang yang gagal adalah orang yang malas mengulangi dan mencari jalan baru untuk menemukan tujuan, karena di antara resep sukses adalah mengulang proses sukses kecil berkali-kali untuk meraih sukses yang lebih besar. Di antara kuncinya yang bisa saya sebutkan secara singkat adalah milikilah kesabaran, milikilah ketabahan, menarik hikmah, jangan menyerah. Dari berbagai kisah yang mungkin kita dapat baca dari tempat kita masing-masing, yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akhir kata dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengatakan para pemenang berpikir tentang apa yang dapat mereka lakukan, sedangkan orang-orang yang gagal berpikir terus tentang apa yang tidak dapat seharusnya mereka lakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah katanya, itu dari saya pribadi dan dari syaitonir rajim, dan apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum.